Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sony Rahman dari Kediri, salah satu peserta tekad IPF 2024 di Pajak 23-24 Oktober. Di IPF ada 3 ilmu fundamental yang selalu diajarkan sebagai bekal para kader-kadernya. Satu, how to be free, kemudian financial literasi, dan business mastery. Dari ketiga itu saya cukup mengalami perubahan untuk dapat hidayah atau hikmah terbesar yang saya ambil itu terutama di financial literasi. Sejak ikut financial literasi di pusat itu saya pulang langsung mengubah cara bisnis saya. Oke, bicara tentang olahraga, mestinya beberapa atau banyak di sini itu punya hobi olahraga ya. Jadi kalau kita pengen atau olahraga, yaitu mestinya kita juga paham benar bahasa-bahasa olahraga. Jadi kalau dribbling itu di mana? Dribbling, iya basket. Kalau smash, volley tentunya. Kalau offset, nah ini yang lagi viral di timnas kita. Offset itu berarti di bahasa pertandingan sepak bola. Jadi suatu hal yang konyol jika seorang wasit sebagai pengadil pertandingan itu sepak bola misalnya, itu tidak paham bahasa sepak bola. Misal offset, jadi begitu ada tim itu sudah melakukan serangan kemudian memberikan umpan di depan dan ternyata itu secara peraturan bahwa itu offset, nah sedangkan wasit tidak tahu, nah begitu gol, ya dia sahkan aja gol. Nah, dia tahunya pokoknya bola masuk ke gawang musuh, nah itu gol. Nah ini tidak bisa begitu, pasti protes semua. Nah, jadi akan kacau gitu. Nah, ibaratnya bisnis itu juga punya bahasa bisnis sendiri, jadi punya bahasanya sendiri, nah, punya language. Jadi financial literasi itu adalah kemampuan atau bahasa dari bisnis itu sendiri. Dari kata financial literasi, literasi itu apa? Literasi itu adalah kemampuan membaca, menganalisa, kemudian menentukan apa yang perlu dilakukan. Sedangkan finansial yaitu ya kalau kata bahasa mudanya itu ya keuangan. Jadi financial literasi itu dapat dikatakan adalah suatu kemampuan untuk membaca, membuat, menganalisa suatu laporan keuangan itu supaya kita tahu bagaimana kondisi bisnis kita, bagaimana masalah yang dihadapi, bagaimana itu juga kemampuan kita menganalisa laporan keuangan itu untuk menentukan langkah kita ke depan. Kalau bicara laporan keuangan, tentunya itu pasti ada apanya. Ya betul, pasti ini ada angkanya. Jadi nggak bisa kalau ditanya bisnisnya bagaimana berkembang, omsetnya gimana, pokoknya tumbuh. Nah, itu ya suatu yang belum terbukti karena tidak ada angka yang bisa dilihat atau angka yang kita bisa capai gitu. Jadi kalau ngomong tumbuh 100% atau tumbuh 2 kali lipat, omset naik 2 kali lipat, itu kan tentunya pasti. Kenapa naik 2 kali lipat? Ya, tahun kemarin kita penjualan mencapai 5 miliar setahun, tapi tahun ini kita berhasil membukukan 10 miliar. Nah itu baru benar. Jadi nonsen kalau bicara finansial literasi itu tidak ada angka. Jadi kita jangan takut pada angka. Nah, tapi di sini kita tidak akan membahas detail bagaimana menginput
transaksi, memilah jenis-jenis transaksi dan sebagainya untuk kali ini. Karena intinya sebenarnya kita adalah memahami bagaimana kita membaca angka itu. Masalah membuat, menginput dan sebagainya, ya serahin yang pada ahli. Tugas kita sebagai pebisnis ya yaitu mampu membaca apa di balik angka. Kita di sini akan membahas tentang bagaimana bahasa bisnis ini, bisa memahami juga cerita di balik angka, dan yang paling penting adalah memahami bagaimana bisa menerbangkan bisnis kita. Tentu kita semua sepakat bagaimana hal yang besar itu membutuhkan juga effort yang besar. Bicara mudahnya, kalau kita dulu bisa mengendarai sepeda motor, itu tentu akan beda dengan mobil. Karena kalau sepeda motor itu kita mungkin hanya cukup belajar keseimbangan, kemudian gas dan rem. Nah itu sebenarnya sudah cukup. Tapi begitu menginjak mengendarai mobil, nah itu banyak instrumen-instrumen juga. Kita harus juga transisi giginya gimana, kemudian kopling untuk saat pindah transisi, kemudian indikator di dashboard itu kan sudah meningkat daripada sepeda motor. Nah tentu juga semakin rumit juga kalau Anda pernah lihat kokpit pesawat. Jadi seorang pilot itu panelnya banyak sekali di sini. Jadi ya semakin gede atau semakin besar perusahaan kita, itu bukan berarti semakin mudah, tapi semakin banyak instrumen atau segala hal yang perlu kita pahami. Jadi kita perlu menjadi master di situ. Oke, sebelum lebih jauh, ini ada suatu formula atau 4 blueprint bisnis. Jadi 4 master bisnis atau blueprint itu ya blueprint itu dasar. Jadi landasan pokok sebuah bisnis. Ini tidak hanya berlaku untuk usaha kecil maupun besar. Ini juga tidak hanya untuk bisnis yang lagi mulai atau startup, atau tidak hanya berlaku bisnis yang sudah berkembang, tidak berlaku hanya untuk bisnis yang masih satu cabang atau banyak cabang, tapi ini berlaku untuk semua size bisnis. Jadi ini 4 blueprint bisnis itu adalah sesuatu yang untuk menjaga bahwa bisnis ini harus dalam realnya dari dalam 4 blueprint bisnis. Jadi kalau Anda tahu nanti bahwa suatu saat bisnis Anda itu keluar dari salah satunya ini, pasti siap-siap saja bisnis ini kalau tidak ditangani dengan cepat, kalau sudah keluar dari 4 blueprint bisnis ini, pasti akan tinggal menunggu hancurnya. Oke, jadi saya dulu lama di bank 7 tahun sampai mimpin unit. Saya setelah mendapat materi 4 blueprint bisnis ini, saya baru tahu bedanya efektif dan efisien. Nah, kalau dulu cuman bilang aja bahwa kita harus melakukan hal yang efektif dan efisien, ya gambaran kita pokoknya hemat gitu aja. Tapi ternyata 2 hal itu berbeda, karena di sini ada rumus yang menerangkannya. Dan kalau dulu saya waktu nganalisa kredit itu kan ada ROA, itu salah satu indikatornya. Salah satu rasio yang kita harus hitung adalah return on asset, ROA. Nah, itu kalau ROA-nya sekian, oh ini layak cair. Nah, jadi gitu. Tapi
saya ndak ngeh itu ya, taunya hanya masukkan rumus kalau ROA-nya itu sekian, oke, proses bisa lanjut gitu aja, hanya sekedar itu. Tapi baru benar-benar memahami ya setelah dapat materi 4 blueprint bisnis ini. Oke, kita akan mulai. Jadi 4 blueprint bisnis. Oke, yang pertama adalah aset. Nah, coba aset itu apa? Mobil, rumah, villa. Nah, itu. Iya, nah, itu dulu saya juga memahami gitu. Jadi semua benda, semua apa yang kita beli, apa yang kita simpan itu aset. Nah, tapi setelah dapat finansial literasi ini, saya baru ngeh bahwa aset itu adalah sesuatu yang menghasilkan. Jadi kalau Anda punya villa atau punya beli tanah pekarangan luas 1 hektar misalnya, tapi setelah beli tidak diapa-apain, nah itu kira-kira aset bukan? Ya, jelas bukan. Kenapa? Kalau kita tidak apa-apain tanah itu, nah, satu yang pasti itu tiap tahun akan timbul pajak tanah atau tanah dan bangunan PBB itu pasti. Kemudian kalau itu sudah ditumbuhi semak-semak dan sebagainya, ya kita perlu orang untuk membersihkannya. Nah, itu berarti malah membebani kita. Tapi kalau Anda beli mobil, entah itu kredit atau cash itu ya, tapi kayak saya dulu di rental mobil, tapi begitu beli, mobil itu digunakan untuk usaha, entah itu ekspedisi, entah itu disewakan, kayak saya rental mobil, jadi itu menghasilkan, jadi itu termasuk aset. Jadi gitu, aset adalah sesuatu yang menghasilkan. Nah, setelah kita punya aset, oh ya, aset itu juga, di aset itu berupa tangible aset dan intangible aset. Nah, ini jadi ada aset yang wujud dan ada aset yang tidak wujud. Jadi kalau kita punya kemampuan ngomong, kemampuan nyanyi misalnya, ya itu kan juga merupakan aset dan kita bisa jual. Makanya kalau makelar atau belante itu pintar ngomong, pintar nego, itu ya termasuk aset mereka. Oke, lanjut. Jadi harusnya kalau kita punya aset, itu harusnya kita bisa jualan atau sales. Nah, jadi rugi kalau ya memang kalau tidak bisa menghasilkan atau tidak bisa jualan, yaitu belum dikatakan aset. Jadi kalau aset itu harusnya bisa menghasilkan transaksi atau sales. Nah, ini rasionya adalah jumlah sales dibanding jumlah aset. Nah, ini yang dikatakan efektif. Jadi gini, coba contohnya, ada suatu usaha itu menghasilkan sales 500 juta dengan aset senilai 100 juta. Kemudian bisnis satunya itu menghasilkan sales 2 miliar.
tetapi membutuhkan aset 1,5 miliar. Kira-kira efektif yang mana? Ini atau ini? Nah, ini kalau dibagi nilainya 5. Kalau ini satu lebih ya. Jadi efektif yang kiri. Kenapa efektif? Karena dia dengan cukup aset 100 juta itu bisa melakukan sales 500 juta. Sedangkan sini untuk menghasilkan 2 miliar itu dia juga butuh aset 1,5 miliar. Jadi kalau ini sudah terjadi gini, untuk mencapai 2 miliar, nah ini tinggal aja bikin duplikasi. Jadi tidak usah bikin bisnis yang gini, ini sudah ada bisnis yang benar-benar efektif. Tinggal aja untuk menghasilkan 2 miliar itu cukup bikin aja 4 bisnis kayak ini. Jadi 2 miliar asetnya cukup butuh 100 kali 4 berarti 400 juta. Jadi itu kalau kita paham ini, insya Allah nanti kalau Anda benar-benar megang ini, bisnis itu tidak ada yang sulit. Maksudnya tidak ada lagi alasan Anda tidak punya uang, Anda tidak punya tenaga, Anda tidak punya mesin dan sebagainya. Nah, jadi gitu. Ini yang dikatakan efektif. Contohnya gini, ada suatu kontes yang itu menerangkan suatu kontes bisnis ya, sama-sama mulai. Jadi coba bikin usaha keripik tempe. Nah, seorang anak muda itu dia cukup karena tahu dia cukup mencari di googling perusahaan keripik tempe dengan omset besar atau misalnya dengan cabang besar dengan skala nasional. Setelah ketemu dia hubungi pabriknya, boleh tidak saya maklun, kemudian saya akan jual dengan merek sendiri. Nah, dia paling butuhnya cukup laptop pun bekas, paket data, handphone dan sebagainya untuk nomor CS, call to action dan sebagainya. Paling butuhnya 5 jutaan. Nah, sedangkan komoditasnya atau produknya dia maklun ke pabrik yang terkenal tadi. Dan hebatnya dia nggak usah bingung ngurusin stok, bagaimana produksi dan sebagainya. Tetapi ada yang orang tua karena berduit, dia mikirnya sudah, saya harus bikin pabrik ini, saya harus beli mesin untuk membuat tempe, kemudian butuh mesin untuk merajang tempe tipis-tipis, kemudian untuk menggoreng, kemudian untuk meniriskan, untuk packing dan sebagainya. Katakanlah sehebat-hebatnya dia butuh 500 juta. Nah, ini saja sudah terasa. Yang anak muda tadi hanya cukup butuh 5 juta, sedangkan orang tua ini 500 juta. Nah, ini suatu yang memboroskan dan tidak efektif. Dan secara waktu pun dia kalah, karena yang muda ini paling proses untuk nego dan sebagainya, kemudian iklan dan sebagainya itu di Google Ads misalnya. Jadi dia pre-order, jadi dia jual dulu, kemudian setelah ada order dia baru minta ke pabrik. Nah, dia sudah bisa jualan, tetapi yang orang tua satunya yang 500 juta tadi, dia masih bangun pabrik, cari mesin, kemudian instalasi mesin, kemudian beli alat dan sebagainya, itu ya butuh mestinya lebih dari 2 bulan. Nah, yang muda ini sudah jualan, yang ini belum apa-apa. Jadi itu contohnya efektif. Kemudian banyak juga
bisnis atau pebisnis itu berhenti di sales. Jadi dia jago jualan, sana kemari dan sebagainya, bilang hari ini naik salesnya sekian ratus piece gitu. Nah, tapi ditanya, lah ini uangnya gimana, untung apa tidak? Nah, tidak tahu. Nah, jadi ya tahu-tahu penjualannya barangnya habis, tapi duitnya tidak ada, atau duitnya kepegang tapi buat untuk beli bahan baku lagi, untuk produksi lagi tidak ada, karena memang tidak ada sisa. Nah, jadi kalau sudah sales, nah itu harusnya dipastikan profit, untung. Jadi kalau jago jualan saja tapi tidak tahu bahwa dia menjual itu untung apa tidak, ya itu sama juga bohong. Kita kelihatan ramai aja, tapi akhir bulan tidak pegang uang atau tidak tahu sebenarnya usahamu untung apa tidak. Jadi gitu. Ini kisah real ya. Yang teman itu ada produksi nugget. Jadi dia yang diburu salesnya. Datang ke saya, dia tanya, cerita bla bla bla. Sekarang sudah semakin luas Pak Sony ya. Maksudnya gimana? Ini nugget saya sudah sampai Sragen, Bojonegoro. Laku berapa? Ya kemarin kirim ke Sragen 40 bungkus, ke Bojonegoro 50 gitu. Nah, kemudian setelah saya tanya, kamu sudah tahu enggak realnya satu paknya itu untung berapa? Dia mikir lama sekali gitu. Enggak tahu, terus akhirnya saya coba. Oke, kamu beli bahan berapa? Kemudian untuk goreng minyak berapa dan sebagainya. Terus untuk masakan itu butuh BBM berapa. Nah, itu ternyata satu bungkusnya itu hanya 700 perak. Sekarang bayangkan 700 perak. Nah, terus tak tanya lagi, lah 700 perak itu kamu sudah dapat enggak? Dapat gimana Pak? Enggak. Ya kamu sudah dibayar apa tidak? Bos itu belum. Nah, dia bilang lah kalau kamu tidak digaji, hanya mengandalkan ini, tahu-tahu ya ini tergerus untuk kebutuhan hidup dan sebagainya, karena tidak ada gaji, ya bisa-bisa tidak profit. Nah, setelah saya kasih gambar ini ternyata hanya 700 perak, dia baru mikir. Sekarang gini, dia ngantar sendiri di montoran, jadi 40 bungkus itu dikirim ke Sragen montoran. Saya bayangkan luar biasa capeknya, tapi dia semangatnya hanya gini, yang penting saya melebarkan pasar dulu Pak. Di Sragen sudah ada pelanggan, di Bojonegoro sudah ada pelanggan. Nah, dia mikirnya hanya berhenti di sini. Sekarang bayangkan montoran ke Sragen. Nah, ya kalau dibeli cash sih oke. Nah, kalau dibayar mundur cash tempo seminggu 2 minggu, nah dari pulang dari sana tidak dapat uang, terus sudah keluar BBM, terus capeknya itu minta ampun, apalagi nanti bisa kepanasan mampir warung beli es. Nah itu tidak dihitung, tahu-tahu banyak bocor, nah itu pasti lebih lagi biayanya. Nah, jadi pastikan setelah sales ini harusnya profit. Nah, ini rasionya adalah jumlah profit dibanding jumlah sales. Nah, ini yang disebut efisien. Nah, saya baru ngeh ini perbedaannya.
Jadi kalau efektif tadi itu adalah dengan kaitannya dengan aset. Jadi kalau kita dengan aset sedikit bisa menghasilkan sales, ya itu berarti efektif. Jadi kalau mau buka usaha itu jangan buru-buru, misalnya buka resto, jangan buru-buru dikasih taman, dikasih interior yang wah, AC dingin dan sebagainya, teras parkir yang luas, didandanin di aspal ya, terus nyorbok ke OD gitu. Nah itu kan menghabiskan aset, maksudnya kita investasi banyak di aset, sedangkan salesnya belum tentu. Nah begitu dibuka 1 hari, 2 hari, seminggu cuma datang 2 orang ke warung kita, ke resto kita, ya ini tidak efektif. Tapi kalau misal diawali, misal seadanya dulu gerobak atau ya warung biasa atau nyewa, itu kan nanti kepikirnya gitu, bagaimana dengan aset yang sedikit itu tetap kita bisa jualan, atau bagaimana dengan aset sedikit atau dengan aset tetap tapi kita bisa meningkatkan sales kita. Nah jadi gitu. Sedangkan efisien adalah rasionya jumlah profit dibanding jumlah sales. Ini dalam arti gini, jika sama-sama melakukan penjualan 1 unit misalnya, katakanlah gitu, tetapi yang satunya lebih bisa menguntungkan, nah berarti itu lebih efisien yang untungnya banyak. Saya kasih contoh, Toyota menggandeng Daihatsu itu karena Daihatsu terkenal bisa memproduksi mobil yang murah. Nah, tetapi di klausul perjanjian bahwa kamu Daihatsu nggak boleh menjual barang di atas saya, maksudnya tidak boleh menjual unit yang sama-sama diproduksi bareng itu di atasnya Toyota. Jadi kalau ada Xenia, nah itu muncul Avanza. Kalau ada Terios itu muncul Ras. Kalau ada Ayla itu muncul Agia. Nah itu kan kalian tahu harganya mahal mana? Mahal yang Toyota. Jadi Daihatsu itu lebih murah daripada Avanza. Ayla lebih murah daripada Agia. Tetapi sebenarnya mesinnya itu mesin Daihatsu kalau dibuka itu. Ya, sedangkan beberapa itu emblemnya aja beda, Toyota Avanza. Jadi gitu. Nah ini hebatnya Toyota menggandeng, jadi gitu. Nah kalau amati efisiennya gini, Avanza dengan gandeng Toyota dengan menggandeng Daihatsu ini keluar Avanza. Ini bicara Avanzanya. Nah, saya sendiri pelaku rental mobil ya dulu, jadi tahu Avanza saat keluar pertama tahun 2010-an sampai 2012 itu bodinya kuat, platnya mesin tuh tebel-tebel dan sebagainya. Nah, itu harganya ya sekitar 100 juta kan gitu. Nah begitu 2012 karena permintaan pasar naik, branding dia laku, itu namanya laku. Nah dia lakukan efisiensi. Nah, hebatnya gini, sama-sama 1 unit Avanza, nah, dia pangkas di bahannya. Jadi bodinya lebih tipis, platnya, kemudian plat mesin, rangka-rangkanya itu juga lebih ringan dan sebagainya. Kosnya untuk produksi sebuah mobil itu turun, tetapi harganya karena value-nya Avanza sudah naik, ya harganya malah naik. Jadi ini efisien. Jadi dengan sama-sama menjual mobil 1, tapi profitnya jadi tambah. Nah
efisien. Tetapi juga ini yang tidak boleh. Jadi tadi dari aset harusnya menghasilkan sales, dari sales harus kita pastikan untung. Nah, tapi tidak cukup hanya berhenti di sini. Apa bisa kita bayar karyawan kita dengan untung? Jadi misal akhir bulan kita bilang, wah ini untuk gajian bulan ini anak-anak saya gaji tapi tagihkan dulu ya di si A gitu. Kira-kira mau enggak? Ya mungkin 1 bulan, 2 bulan mau. Tapi begitu lama-lama gitu terus jelas akan lari semua. Jadi untung saja itu tidak cukup. Jadi memang untung itu, profit is the king. Profit adalah raja. Tapi raja di sini sehebat-hebatnya preman itu kalau di rumah ya kalah dengan istrinya. Jadi apa? Queen-nya, ratunya adalah ini harus jadi cash. Oke, jadi profit saja itu tidak akan bisa menghidupi bisnis kita. Jadi sebenarnya tidak ada bisnis itu bangkrut karena tidak untung. Tapi yang jelas bisnis itu bangkrut jika tidak ada uang. Iya, pasti. Ada perusahaan itu tidak untung, tapi dia pegang cash terus. Nah, hebat. Ini salah satu grupnya Astra di agribisnis ya. Jadi dia dengan jaminan 1 itu diagunkan ke bank. Ini cerita bagaimana bahwa tidak untung pun itu bisnis itu masih bisa jalan. Nah, jadi salah satu perusahaan Astra itu menjaminkan salah satu asetnya untuk kredit. Dengan kredit dari bank ini dia bisa buka lahan lagi 5. Nah, begitu buka lahan 5 ini pun juga dia tidak biaya sendiri. Jadi kontraktor land marketing itu dia bayar sedikit, tapi sisanya itu masih banyak, itu bayar belakang. Kemudian bibitnya juga dia datangkan dari developer, istilahnya ya, supplier bibit. Nah, kemudian itu pun mereka juga dijanjikan ditagih, dan bank pun juga tidak diangsur. Karena ya memang ini, tapi di kita tidak boleh ya, karena ini termasuk nulis, karena apa ya, tapi ya ini bicara salah satu strateginya itu gitu. Ini membuktikan bahwa tidak untung pun ini bisnis bisa tetap jalan. Jadi dia jaga cash itu untuk operasional 3 tahun ke depan. Nah, begitu 3 tahun ke depan, tadi yang nagih dari land marketingnya, dari supply-nya bibit dan sebagainya itu nagih terus. Tapi saat nagih itu dia cukup bilang, lihat nama besar kita, Astra ya, siapa yang tidak tahu Astra kan itu. Nah, nanti suatu saat pasti akan kita kembalikan dan kita ajak kerjasama. Dan itu dibuktikan benar. Setelah 3 tahun kemudian sudah mulai tumbuh, mau panen sawitnya, panggilin semua. Setelah menghasilkan tidak hanya dilunasi, tapi mereka diajak untuk menggarap plasma. Nah, jadi gitu. Jadi jangan berhenti di profit, tapi yang penting adalah cash. Jadi karena apapun untuk menjalankan bisnis itu yang dibutuhkan uang. Kita bayar listrik, gaji karyawan, terus untuk iklan dan sebagainya itu dengan uang, bukan dengan profit. Dan ini adalah hasil perkalian dari efektif dan efisien.
Lalu kita lihat rumusnya, jumlah sales dibanding jumlah aset kali jumlah profit dibanding jumlah sales. Kalau dari rumus matematika atas dan bawah sama itu dicoret, sehingga tinggal jumlah profit dibanding jumlah aset. Ini yang dikatakan ROA. Jadi saya baru ngeh ROA itu gimana, implementasinya gimana ya dari rumus ini. Jadi tidak hanya ROA sekian bagus, ROA sekian saya enggak. Dari rumus ini kita banyak bisa memaknai. Jadi satu, jika kita ingin menambah aset, ya pastikan dulu menambah profit tidak. Jadi misal kita ingin, ini sudah pegang ya, jadi penyakitnya orang pegang uang kan itu bingung buat ngapain ini. Nah terus dia, ini kayaknya kalau nambah armada lagi, nah itu nanti pasarnya akan bisa menjangkau lebih luas. Nah, ya itu teorinya gitu. Tapi setelah beli ternyata tidak menambah profit. Nah itu gitu. Atau ini bagi yang mazhab 234 ya. Jadi ada janda kaya misalnya, ini aset ini, ya, dinikahi ya. Ternyata tidak, malah nambah profit. Nah, alih-alih dia tambah aset bisa ikut jalankan bisnis, ternyata malah jadi masalah. Masalahnya apa? Ya pusing balik, cekcok dengan istri pertama, masalah orang tuanya yang baru jadi ikut-ikutan. Ternyata si janda kaya tadi juga bagus di luarnya, ternyata banyak tanggungan dan sebagainya. Jadi gitu. Pastikan bahwa kita jika menambah aset itu juga menambah profit. Jadi intinya, kalau kita kena hidayah ini, nah itu mau ngapain aja, itu lihat apakah langkah-langkah kita itu masih dalam rel 40 bisnis ini. Kalau suatu saat misalnya hanya untung tapi kok tidak ada cash, lihat barangkali itu masih jadi piutang. Jadi di laporan itu untungnya tinggi, naik terus, tapi cashnya malah turun. Nah itu gimana? Nah, segera benahi. Jadi ujung-ujungnya adalah dari aset ini harus menghasilkan cash. Nah, saya sekarang tidak heran. Nah, kalau tahu ilmunya, pastinya kita tidak akan lagi memulai usaha itu dari upayakan aset atau mulai dari aset, tapi tidak. Ya, langsung aja, langsung bisa jualan. Nah, itu harusnya gitu. Jadi kita sudah nggak bingung lagi modal, harusnya nggak bingung lagi keterampilan dan sebagainya. Tapi kalau kita bisa jualan, ya otomatis kita sudah menghasilkan. Apalagi kalau kita nggak punya aset tapi bisa jualan, ya langsung profit. Nah, makelar itu atau affiliate, yang anak-anak muda sekarang itu ya itu langsung sales, itu lebih efektif. Jadi nggak perlu bingung mikirin gimana asetnya. Ini dilakukan perusahaan-perusahaan besar. Jadi nggak perusahaan besar aja sudah melakukan ini, ngapain kita tidak gitu loh. Kok gaya-gaya harus nabung dulu biar kumpul modal, itu kelamaan. Jadi katakanlah
eh, di Trans Studio Bandung misalnya, itu beberapa venue-nya itu kayak yang roller coaster itu dia tidak bangun sendiri, tapi dia tawarin ke Yamaha dengan kontrak, misalnya bangunkan saya wahana roller coaster dengan brandingnya Yamaha di situ. Nanti juga sharing pendapatan tiket selama misalnya sekian tahun, tetapi setelah sekian tahun, ini full milik saya. Nah itu pun begitu miliknya Trans Studio, ya dia bisa jual lagi ke brand lain atau ke perusahaan lain untuk pasang iklan di situ, untung lagi. Kemudian salah satu dulu TPI juga nyponsori yang wahana anak. Terus Ekstra Vaganza itu juga dibangun oleh Traveloka. Jadi kayak gitu. Hypermart, nah itu yang sebenarnya yang biaya siapa? Ya suppliernya suruh ngisi dengan termin waktu 3 bulan ke depan. Jadi meskipun barang yang dijual ini habis, ya supplier tidak bisa minta uang, nunggu 3 bulan lagi. Dan hebatnya begitu barang habis harus ngisi, jadi tidak bisa minta uangnya dulu sebelum nanti 3 bulan, tetapi begitu habis ya harus nyetok lagi. Nah jadi gitu. Kalau kita paham ini, harusnya bisnis itu, untuk memulai bisnis atau menjalankan bisnis, kita terjaga realnya. Jadi kalau sudah keluar, nanti kita bisa akan kembali lagi. Oke, jika Anda pahami dan mudah-mudahan dapat hidayah, itu harusnya saat Anda memulai bisnis itu tidak perlu lagi alasan saya tidak punya modal, tidak punya tenaga dan sebagainya. Terus juga bisnis itu yang penting adalah uangnya, bukan wahnya. Jadi kalau macet jangka pendek itu ya bisnis itu biar keren ya yang langsung gede, langsung buka cabang 5, laku belum susah buka cabang 5, tapi yang keren. Nah itu harusnya tidak gitu, karena realnya adalah cari cash. Kemudian kita juga bisa paham saatnya ekspansi itu kapan, saatnya kita mengerem itu kapan. Jadi pahami dulu bisnis itu. Saya ulang lagi, jadi aset menghasilkan sales harus pastikan untung, dan untung ini harus dijadikan cash. Jadi hati-hati bagi bisnis yang pola pembayarannya itu cash tempo atau istilah Jawanya nyanggowo, ini hati-hati. Kalau bisa ditarik ke depan, semua bisa jadi cash. Oke, bicara laporan keuangan ya. Di laporan keuangan itu apa saja? Ya, neraca, oke. Arus kas, oke, atau laba rugi ya. Jadi 3 instrumen itu neraca, arus kas, laba rugi. Oke ya, neraca, arus kas, laba rugi. Jadi umumnya laporan keuangan itu ada 3. Jadi neraca, arus kas, dan laba rugi. Kalau neraca ini bedanya. Ini adalah foto. Sedangkan arus kas dan laba rugi ini adalah videonya. Ini gini. Foto itu kalau Anda lihat foto, misalnya foto jebret, nah kayak gini. Nah itu kan kita nggak tahu kenapa jadinya gini itu kenapa. Tapi kalau ada videonya, ternyata sebelum gini itu dia ternyata digigit anjing.
jadi jadi kalau neraca itu kita lihatnya hasil akhir sebuah resume. Nah, jadi arus kas dan laba rugi itu juga masuk di dalam neraca, tetapi itu sebagai resume. Kondisi saat ini kasnya sekian, setara kas sekian, stok sekian, peralatan tuh sekian, dan hutangnya sekian, pajak sekian, equity-nya sekian. Nah itu di neraca itu hanya resume, tetapi yang video lengkapnya itu ada. Jadi bagaimana uang itu sebulan didapat, itu dari mana, penjualan ini terus bayar iklan, bayar BPL dan sebagainya itu tahu. Terus laba ruginya itu juga kedetek, bulan ini melakukan penjualan sekian unit dan dibutuhkan COGS atau HPP-nya sekian, kemudian dibayar ada stok sekian dan sebagainya. Itu kelihatan, ada runutannya. Nah, jadi itu intinya. Dan keuangan cash flow itu laporan itu dibentuk dari 3 instrumen cash. Jadi ada OCF, FCF, dan ICF. Nah, dari instrumen ini bedanya apa? Kalau OCF, jadi cash ini dibentuknya ada 3 hal. Jadi OCF, FCF, dan ICF. OCF adalah operational cash flow. Jadi cash yang diperoleh dari operasional, segala bentuk cash yang dihasilkan dari operasional. Jadi kalau ada salah seperti itu masuk. Tapi kalau ada misalnya pengeluaran biaya, misal listrik, BPL, gaji dan lain, itu berarti minus. Nah, sedangkan FCF financial cash flow. Nah, financial cash flow ini segala hal yang berkaitan dengan pembiayaan. Jadi kalau dapat pinjaman itu berarti plus, tapi kalau mengangsur itu berarti minus. Sedangkan ICF ini investing cash flow ini ya segala sesuatu yang berkaitan dengan investasi. Jadi kalau misal beli alat, nah itu keluar. Tapi kalau menjual peralatan, berarti itu pemasukan. Jadi gitu. Nah, hal yang paling utama adalah bisnis itu baik jika OCF-nya plus. Nah, OCF plus itu menandakan bahwa ada sisa dan ada cash yang memang suatu saat bisa digunakan. Nah itu yang real. Entah itu dari pinjaman dan sebagainya, tapi intinya akhir periode laporan keuangan itu ada sisa. Jadi OCF itu kalau di dalam bisnis adalah the mother of number. Jadi biangnya angka. Jadi kalau melihat suatu usaha itu lihat OCF-nya, kemudian lihat net income-nya, yang ketiga lihat ROA-nya. 3 indikator ini yang penting jika kita ingin membeli suatu bisnis. Tetapi cukup, jadi kalau disodorin perusahaan penawaran sebuah bisnis untuk dibeli, itu kalau dikasih laporan laba rugi saja jangan, tapi mintalah laporan arus kas. Karena apa? Ya, laporan kas itu adalah suatu penggambaran bahwa perusahaan itu kelihatan real cashnya ada enggak. Kalau untung aja tapi tidak ada cashnya ya ngapain? Nah, kita membeli ya malah nanti jadi penagih aja. Jadi piutang tuh kita yang capek untuk nagih.
Tapi kalau ada OCF-nya plus, wah kita tinggal, wah ini sudah ada cash-nya ini tinggal lanjutin, tinggal ngembangkan atau manfaatin OCF itu untuk leverage apalagi, untuk mengembangkan apalagi. Jadi itu, nah jadi ini angka yang paling kita jaga itu adalah OCF. OCF itu harus kita jaga plus, ya kita upayakan plus. OCF plus itu menunjukkan bahwa bisnis itu bisa produktif untuk menjadikan profit tadi untuk menjadi cash. Karena kalau OCF ini tidak plus atau OCF minus, nah itu kita akan dipaksa untuk ya mencari pinjaman atau utang ke bank atau mencari investor. Ya mungkin juga yang lebih wise itu menjual sebagian aset untuk menutupi OCF yang minus atau membalikkan OCF jadi plus, atau ya menunda ke supplier. Jadi yang dua terakhir ini mungkin lebih bijak karena tidak menambah beban. Jadi gitu. Intinya ini dari segala instrumen ini jaga OCF ini plus. Jadi kalau ingin menaikkan OCF itu bisa dilakukan di bottom line, apa yang kita tarik tuas-tuasnya. Beberapa tuas untuk menaikkan OCF atau menjaga OCF itu ya, satu, jelas naikkan angka penjualan. Kemudian kalau yang di sisi dalam ya kita bisa lakukan cepat adalah menekan biaya-biaya. Kemudian kita juga bisa mempercepat pembayaran. Jadi kalau dulunya piutang misalnya seminggu, kita tarik misalnya sehari, atau ya lakukan cash, maksudnya penjualan ubah ke bentuk cash, atau memperpendek stok. Jadi kalau dulu lama-lama stok, ini kan menggerus HPP atau itu stok itu diperpendek, sesuaikan dengan penjualannya biasanya sebulan 20 ya bikin ngepres stoknya 21 25 gitu, jangan nyetok sampai misalnya 50 kayak gitu. Kemudian ya untuk ini untuk utang ke supplier ya itu kalau bisa dilonggarkan atau minta keringanan lebih jauh. Jadi kalau penjualan atau kita piutang, nah itu tarik lebih cepat. Tapi kalau utang dagang, utang ke supplier, kita minta untuk lebih jauh lagi. Itu beberapa hal untuk menjaga OCF. Ini sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai ketemu di lain kesempatan. Tekad IBF 2024 sukses.